perlahan-lahan sekarang mulai menyempit. Pinggiran jalan besar seperti sebelah selatan ini didirikan bangunan rumah. Ini kebutuhan dalam mega proyek lah itu yang paling besar, itu mengurangi daerah produktif pangan. Pada umumnya anak muda sekarang kebanyakan menjadi petani itu agak malas karena anak muda sekarang mencari hasil yang lebih cepat. Saya contohkan kerja di semuanya terpendam, ingin ku hidup tentram, namun bayangan itu datang, didesak, dirusak, sesak, kala tidur dan lelahku, di waktu terjagaku, kenangan itu kelabukan jiwaku. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Mengubah Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, mengubah Indonesia sampai jiwa kita merdeka. Total Nusantara. Total Nusantara. Total Nusantara. Total Nusantara. Total Nusantara. Taruna Mukti. Total Nusantara. Total Nusantara. Bandawasa. Total Nusantara. Total Nusantara. Total Nusantara. Labusel. Total Nusantara. Lembang. Total Nusantara. Simalungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada.
Perkenalkan, saya Retno Wulandari. Malam hari ini, Rabu 26 Mei 2021, akan memandu Anda dalam acara launching Etasia Channel, Ansa Vision, dan talk show Cerdas Membumi Penuh Kasih sebagai energi menembus ruang dan waktu masa depan. Baik, pemirsa yang berbahagia, saya akan membacakan visi dan misi dari Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia. Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia atau dikenal sebagai ANSA adalah yayasan yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 2011 dengan visi Cerdas Membumi Penuh Kasih. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia sekolah SD hingga SMA dengan konsep proses pembelajaran yang holistik sejak tahun 2009. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan hidup atau life skill khususnya terkait bidang pangan, energi terbarukan dan konservasi lingkungan kepada para pelaku sektor real sejak 2012 dengan mitra utama Kantor Bank Sentral Republik Indonesia dan pemerintah daerah di hampir seluruh Indonesia. Menyelenggarakan riset terintegrasi pada bidang metode pembelajaran holistik, pangan, energi terbarukan dan konservasi lingkungan. Menyelenggarakan kegiatan terintegrasi bersama masyarakat pada bidang pengembangan, apresiasi, dan perlindungan seni budaya daerah. Melakukan kegiatan sosial, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami degradasi lingkungan, dengan memberikan bantuan sarana prasarana awal dan pencegahan lewat penguasaan skill dan keterampilan terkait konservasi lingkungan. Dan atas masukan serta dorongan dari berbagai pihak dan masyarakat agar manfaat kegiatan baik berupa pengalaman di lapangan dan hasil riset terkait pangan dan energi yang terbarukan yang sudah hampir 10 tahun berjalan bisa cepat dan lebih luas diterapkan di masyarakat, termasuk juga usaha apresiasi para pelaku seni dan budaya, maka diperlukan media sosial yang kuat sehingga mulai awal tahun 2021 ini kami memulai menyiapkan kanal dengan nama Etasia Channel yang menampilkan segala macam bentuk apresiasi seni dan budaya. Ansa Vision yang menampilkan segala macam bentuk edukasi terkait pangan, energi terbarukan dan konservasi lingkungan. Dua kanal tersebut ditopang dengan sarana prasarana berupa laboratorium alam dan pusat riset pertanian terintegrasi total organik, kebun-kebun percontohan, panggung terbuka tira air di tengah konservasi air danau Pasegaran, studio alam sebagai media ekspresi total seni dan budaya, lahan konservasi air dan tanah sebagai buffer pengembangan ekowisata. Fasilitas penunjang kegiatan tersebut berupa teknologi panggung, multimedia, audio, dan lain-lain. Tempat ini sebagai pendukung produksi kanal tersebut mempunyai nilai konservasi dan histori yang cukup tinggi, di mana areal kawasan ini menempati tanah seluas 7 hektar di Desa Kebon Bimo, Telatar, Boyolali. Budaya terus berevolusi sebagai suatu proses yang terhubung antar ruang dan waktu, sehingga menyatukan masa lampau dan masa depan yang dapat dilihat melalui mata hati sebagai penghayatan karya sastra dan rupa, alunan nada dan gerak, serta nilai filsafat kehidupan dan bahkan mengisyaratkan pesan-pesan penting para leluhur kepada generasi selanjutnya untuk sebuah tatanan masa depan agar lebih baik dan rahmatan lil alamin. Etasia dibangun sebagai pusat kecerdasan berbudaya, diharapkan dapat mengantarkan kepada setiap generasi menjadi dirinya sendiri sebagai manusia cerdas, berkarakter, penuh kasih, pengisi peradaban masa depan bangsa Indonesia. Ya, pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini di panggung Pasegaran Telatar Boyolali ini telah hadir beberapa narasumber yang luar biasa dan kita akan memulai talk show yang sudah saya sebutkan tadi. Ada beberapa narasumber yang akan kita ajak ngobrol ya. Kali ini narasumbernya berasal dari Anugerah Nusa Bangsa Indonesia. Ada beberapa narasumber yang sudah hadir, diantaranya adalah pembina yayasan Bapak Muhammad Sahid. Selamat malam Pak. Sehat Bapak, apa kabar? Iya sehat, alhamdulillah. Iya. Kemudian ada ketua yayasan dari ANSA yaitu Bapak Nugroho Widyasmadi. Selamat malam Pak. Alhamdulillah sehat bahagia ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian juga ada asisten direktur Etasia Channel Mas Adib. Iya. Oh, dan humasnya Mas Tio. Saya ulang ya. Dan kemudian ada
Asisten Direktur Etasia Channel Mas Adib dan Humasnya Pak Setio. Selamat malam Mas Adib dan Pak Setio. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, kita berbincang-bincang sebentar ya buat pemirsa supaya memahami kenapa sih gitu ya. Kenapa sih saya bertanya dulu kepada Pak Nugroho nih selaku ketua yayasan ya Pak. Pak, kalau kita lihat ini kan kegiatan Anugerah Bangsa ini sudah hampir 10 tahun ya Pak. Sudah 10 tahun kalau tadi kita baca ya. Kenapa sih Pak baru kepikiran bikin Etasia Channel ini baru-baru aja? Pertanyaan yang bagus dan banyak ditanyakan masyarakat. Kenapa kok bisa baru hari ini kita membangun channel ini? Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu tanpa pamrih, tanpa suatu motif apapun. Jadi ya selama 10 tahun ini kita bergerak terus, ya, bergerak untuk memikirkan bangsa ini, bangsa yang sebenarnya dibangun oleh kejayaan leluhur yang luar biasa. Tapi ada sesuatu yang harus kita lebih kuatkan lagi ya, sehingga kami membangun mendirikan yayasan itu dengan visi tadi sudah disebutkan cerdas membumi penuh kasih. Bangsa ini saya kira memerlukan anak-anak bangsa yang cerdas, bukan pintar. Jadi apa yang kita harapkan kecerdasan itu lebih bersifat holistik, jadi kecerdasan lahir batin untuk membangun bangsa seisinya. Jadi kegiatan ini sudah 10 tahun yang lalu memang khususnya tentang sektor real ya, sektor real itu sudah bergerak bagaimana menyelamatkan bangsa ini harus berdaulat akan pangan dan energi. Karena apa? Karena memang negeri ini kan menjadi negeri agraris, tapi sayang negeri ini penuh hutang hanya untuk membeli makanan saja. Jadi ini saya kira ada sesuatu yang salah dan kita harus mencoba membenahi. Kita tidak menyalahkan tapi harus berbuat gitu. Nah, kita selama ini berbuat. Ya, alhamdulillah inovasi-inovasi kami diapresiasi oleh beberapa pihak ya, khususnya oleh sektor-sektor real ya, yang menjalankan infrastruktur di Bank Indonesia dan beberapa banyak Pemda. Kenapa sektor kami yang utama yang cukup diapresiasi adalah mempunyai inovasi yang cukup cepat memproduksi suatu ketahanan pangan ya dari biomasa yang ada di sekitarnya. Jadi biasanya kalau teknologi itu dibuat selama 1 bulan proses pembuatan pupuk energi, kita dalam waktu 1 malam sampai 3 malam sudah selesai. Ya, ini luar biasa dan ini kita sudah bergerak 10 tahun yang lalu. Ini juga ada petani. Nah, hanya sayang ketika kita bergerak memang belum semua masyarakat mengetahui, dan hari ini kita dihantam juga oleh badai Covid dan sebelumnya oleh resesi global. Nah, inilah yang membuat kami bangun serentak. Kita harus bergerak lagi lebih kuat lagi karena kami juga akhirnya banyak pihak yang mendorong kami, Pak Nugroho segera tampil untuk menyelamatkan anak-anak keluarga kami yang ada di pelosok-pelosok yang hari ini tidak bisa beli pupuk, tanah tidak bisa ditanam. Sungai-sungai sekarang mengalami kepunahan, di mana 80% biota sungai di Indonesia itu mengalami kepunahan, termasuk kesut. Kesut mahakam itu adalah ikan yang hampir sama manusia kerangkanya, tapi hari ini nggak ada, sudah punah. Oleh apa? Oleh pencemaran semua sumber-sumber ya dari perkebunan, dari semuanya yang mengakumulasi racun-racun dari berbagai pestisida, pupuk kimia. Ya itu Indonesia kalau dibiarkan punah semuanya nanti, tidak hanya sungai, termasuk mungkin seizinya. Ya itu kita harus bergerak cepat, menyadarkan semua. Maka kekuatan hari ini ya saya kira kekuatan yang paling bagus adalah di media sosial. Makanya serentak kita coba bangun dengan media sosial. Apa yang sudah kita gerakkan 10 tahun kita formatkan ulang akan menjadi suatu struktur pasar yang bisa dilihat oleh masyarakat dengan mudah. Iya, itu. Jadi mengapa? Ya, jadi kami ya kayak macam tidur jadi tersentak kaget. Ya betul, hari ini ya dengan adanya Covid akhirnya saya kaget bahwa ini diperlukan juga, dan teman-teman juga mendorong kami juga segera ini alhamdulillah ini baru berapa hari ini viewer kita tuh 2 hari aja sudah hampir berapa ini, hampir 300.000 ini karena jaringan kita seluruh Indonesia ya nanti bisa ya kita aja mungkin ada banyak kami tentang bagaimana kok baru kali ini baru kali ini ya, kalau orang lain mungkin ya harus ada Covid dulu ya. Memang ada visi positif
positif Ya. dan negatif ya dari situ ya. Nah kalau dilihat dari tadi paparan visi yang saya baca tadi Ya. itu luar biasa. Strateginya apa nih Pak? Ya sebenarnya kita sudah biasa melakukan strategi bulan lalu, jadi kita bergerak dari bawah. Jadi memang kalau kita dari atas agak sulit karena memang banyak hal-hal kendala terkait dengan aturan-aturan yang mungkin butuh tidak produktif, produktif ya. Jadi kalau kita dari masyarakat langsung ke usernya. Ya alhamdulillah oleh Bank Sentral Republik Indonesia itu paham, dia punya program yaitu pengendalian inflasi. Ya inilah cara untuk mengendalikan inflasi. Jadi petani itu dengan biaya murah dan biaya sangat murah, dia bisa menghasilkan panen yang cukup tinggi. Kenapa kok tidak ada hubungannya dengan seni budaya? Jadi saya paham sekali bahwa kami tidak lepas semangat, kami tegas membeli informasi. Jadi negara yang budayanya tinggi itu dibangun negara yang dari negara yang makmur. Jadi nggak mungkin negara miskin bisa membangun budaya yang kuat. Jadi ini garis merah yang harus kita bangun. Rakyat miskin nggak akan menjadikan budaya yang benar dan yang tinggi lah, nggak akan tinggi. Kenapa bangsa ini dulu budayanya tinggi ya? Karena saat itu struktur negaranya zaman kolonial. Majapahit itu waktu 4 kali Republik Indonesia hari ini. Dari Madagaskar, Formosa, Solomon sampai di Gold Australia. Itu menghasilkan budaya dulu. Nah hari ini saya nggak tahu budaya yang dihasilkan ketika apa. Utang kita aja 7 billion hari ini. Nah hari ini kita harus bergerak. Jadi masyarakat harus sadar. Ada yang peduli. Kalau Inilah saya kira jawabannya dengan kegiatan yang sudah dilakukan paling tidak membantu para petani-petani di desa sektor real. Dengan mereka itu nanti makmur, otomatis akan muncul kearifan lokal, muncul budaya lokal, akhirnya terakumulasi muncul satu budaya bangsa yang kokoh dan rigid. Mungkin selain membantu juga bisa menginspirasi menurut saya. Nah ini jawaban yang sangat luar biasa dan kita akan beralih ke pembiayaan yang saya juga yakin tidak tahu luar biasanya yang Bapak mengatakan Pak, ini saya tadi baru tahu kalau ada Bapak sudah 85 tahun. Ini gimana sih cara untuk mempertahankan semangat Bapak terus berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat? Jadi begini, usia itu memang tidak bisa dihitung, mesti akan bertambah. Tapi motivasi ke depan itu tergantung pada manusia itu sendiri. Nah kami sebagai generasi tua, itu kalau hanya mengingat ketuaan saja tidak ada gunanya. Kami harus mengikuti perkembangan terakhir seperti apa itu harus kita ikuti. Jadi kalau ingin muda ya ikutilah pola berpikir dan juga motivasi anak muda sekarang. Oleh sebab itu yayasan ini bergerak dalam 3 sektor tadi. Sektor real tadi yang diceritakan banyak tadi. Itu kita praktek betul, pemerintah betul. Jadi bukan teori saja, tapi kita nyata. Semua ini bergerak, punya banyak sampai ke seluruh Indonesia. Petani-petani. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Sebab tanpa melalui satu forum pendidikan, semuanya ini akan kurang terfokus, kurang terumuskan secara benar. Jadi pendidikan yang kita selenggarakan ini pendidikan non formal yang ada di Semarang dan di Jogja, mulai dari SD, SMP, SMA, itu memang tidak hanya pengetahuan yang teoritis, tapi hal yang praktis yang dibutuhkan sekarang ini yang kita berikan. Sebab kalau pendidikan hanya teori saja, berarti teori masa lampau. Padahal hari ini berkembangnya luar biasa. Jadi anak lebih baik, lebih banyak melihat sekarang ini dengan bekal apa yang kita miliki yang lampau. Pendidikan yang lama terlalu banyak mengingat-ingat yang lampau terus. Sampai hari ini apa yang ada di depan mata kita tidak tahu. Nah, ini yang kita sedang lakukan. Oleh sebab itu ada integrasi antara pendidikan dan sektor real tadi. Di samping itu kita juga paham bahwa pendidikan anti seperti SD, SMP, sekolah biasa formal itu rasanya seperti gersang gitu. Tapi kalau itu dia dalam satu forum budaya yang di dalamnya ada seni nadawi dan sebagainya, itu orang tidak akan terasa bahwa kita ini sudah bekerja keras. Syair-syair seni yang ada di dalamnya, semangat-semangat
lagu-lagu nada-nada itu kan sebenarnya kan ini kan motivasi. Sering orang tidak ngerti. Saya yang siswa ini kagum bahwa bahasa Indonesia kan, bahasa Jawa kan hampir mati. Tapi oleh seorang Budi Kempot, wah sekarang orang bahasa Jawa semua sekarang. Coba bayangkan. Ya iya. Budi Kempot. Apa dia guru? Tidak sekolah guru. Lagunya jadi keren ya. Iya. Sekarang bahasa Jawa jadi keren. Semua orang jadi bisa. Saya sebagai orang yang pernah jadi guru, terima kasih kepada si guru kita di Budi Kempot. Anak muda tidak lagi malu untuk Iya. menggunakan bahasa Jawa. Itu. Nah, kalau kita contohkan sangat kuat. Tapi budaya itu seperti itu. Jadi orang terbawa oleh kemajuan ini tidak merasa, tapi senyum-senyum hati. Itu yang kita maksudkan, sehingga kita nanti bekerja secara integratif. Padahal kita bisa berkelingan, tapi kita tidak merasa itu yang kita harapkan. Akhirnya betul-betul membumi. Ya, apa yang kita rasakan dari sistem itu akan kita apresiasi, kita jadikan bahan untuk berubah. Sebab ke depan itu tidak diambil dari belakang, tapi dari hari ini. Nanti di sana, ke sana ya dari sini lagi terus. Kampanyenya kan beragam. Iya, itulah. Oleh sebab itu tiga tadi sektor itu bukan hanya itu sebenarnya, tapi minimal tiga ini tadi harus terjaga. Nah ini maksud kami pendidikan seperti ini. Bahkan kalau mungkin juga pendidikan yang di luar daripada ini harus seperti itu. Ya, itulah. Ya, kalau menurut Pak Said sendiri, pesan yang paling bisa mengena untuk generasi milenial itu seperti apa? Oh iya, saya pesan tadi generasi milenial ini memiliki kecerdasan yang lebih hebat daripada generasi kami, karena gizinya lebih baik. Sehingga anak-anak kecil itu sudah pintar. Saya dulu di SD itu belajar bahasa Indonesia mulai kelas 3. Kelas 3 itu baru belajar bahasa Indonesia saya. Bahasa ibu juga. Saya itu diterjemahkan. Dan sederhana sekali ya. Hanya untungnya pada waktu itu orang ditanamkan sikap satu nasionalisme, etika dan sebagainya kuat. Pada guru menghormat dan sebagainya. Tapi dari segi pengetahuan sebenarnya jauh ketinggalan. Nah anak sekarang ini tidak hanya guru, HP-nya itu aja sudah jadi guru sekarang. Hanya sekarang kita harus tahu bahwa anak ini seperti sekarang ini memegang madu dan racun. Ya, anak gadget atau gadget itu bisa jadi racun, bisa jadi madu. Iya. Lah ini orang tua harus tahu betul. Lah anak sekarang yang punya kecerdasan yang lebih, punya kesempatan menerima pengetahuan yang banyak, dan kita serba cepat komunikasi ini tanpa pengawasan orang tua yang betul-betul intensif sangat berbahaya. Iya. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua harus orang betul. tua. Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Saya boleh kan nanya ke Mas Adi ya, yang paling muda ya. Saya penasaran loh sebenarnya ini Etasia Channel ini ide dasarnya dari Mas Adi atau dari mana? Ya, sebenarnya semuanya datangnya dari Bapak ya. Saya kan datangnya cuma konsultan teknologinya aja. Biar hasilnya maksimal lah. Iya. Soalnya goals dari direkturnya sendiri. Iya, paling ya. Luar biasa. Goals untuk Etasia Channel nanti seperti apa? Paling enggak kalau dari kita paling bisa menyediakan kualitas yang paling baik. Terus paling juga memperluas dengan seniman-seniman di seluruh kita juga. Paling tidak bisa menjadi penyeimbang channel yang Iya. untuk masyarakat Indonesia, Iya. tidak hanya gaming-gaming dan lain sebagainya. Baik Bapak, ini percakapan yang sangat menarik, tetapi kita akan lanjut dengan pemukulan gong perdamaian Etasia sebagai tanda launching Etasia Channel dan Alpha Vision oleh pimpinan Yayasan Mas Dia.
Ya pemirsa, masih di launching Etasia Channel dan Ansa Vision, masih bersama dengan saya Retno Wulandari, dan kali ini di samping saya sudah ada sanggar yang luar biasa yaitu Sanggar Greget. Kita akan berbincang-bincang dengan beberapa personilnya dan kebetulan saya juga ada pendirinya ya, Mas Yoyo ya. Kemudian ada siapa lagi? Oke, ini anak ya, anak yang kebetulan saya yakin bisa menjadi penerus yang luar biasa ya. Saya nggak usah pakai mic ya. Mas Yoyo, ini kalau kita lihat kan saya sudah membacakan visi misi yang luar biasa dari Anugerah Bangsa sendiri ya. Menurut Mas Yoyo, dengan adanya visi misi dari suatu yayasan ini manfaatnya untuk Sanggar Greget sendiri apa sih? Mungkin dapat ya. Iya. Jadi manfaatnya tentu banyak sekali ya. Dari sisi edukasi, bagi anak-anak penerus bangsa ini merupakan ruang. Maaf, sorry Sekat, ini suaranya mengganggu yang lagi. Bisa dikecilin dikit ya. Oke, saya ulang ya. Apa tuh sedikit? Nah, ya, Mas Yoyo, kalau tadi saya sudah membacakan banyak sekali visi misi tentang Yayasan Anugerah Besar Bangsa Indonesia atau ANSA ini. Nah, menurut Mas Yoyo sendiri, manfaatnya untuk Sanggar Greget dengan adanya visi misi dari sebuah yayasan yang luar biasa? Terima kasih sebagai sebuah apresiasi. Tentu bagi Sanggar Greget utamanya dan buat teman-teman para pekerja seni dan seniman bahwa yayasan ini dibentuk banyak sekali fungsi dan manfaat yang dapat kami terima dan teman-teman ya. Utamanya yang pertama tentang edukasi bagi para anak-anak yang latihan menari berkesenian di Sanggar Greget ya. Ini merupakan ruang publik yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dalam berkesenian, utamanya dalam mengapresiasikan karya tarinya, dalam mengapresiasikan mereka belajar menari, kemudian sebagai ajang silaturahmi antar semua pekerja seni dan teman-teman yang belajar menari bisa memanfaatkan tempat ini. Jadi ini visi misinya Yayasan ANSA ini sangat luar biasa, dapat bersinergi bersama-sama, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sanggar tari, utamanya bagi Sanggar Greget dan teman-teman sanggar yang lain, pelaku-pelaku kesenian di Provinsi Jawa Tengah dan tentunya Nusantara. Kalau kita lihat ya suasana yang sekarang ini dengan adanya masuknya teknologi yang luar biasa, kemudian budaya-budaya luar juga ya, yang mengintervensi anak-anak muda sekarang ini sebagai pengajar dan kemudian sebagai pelaku seni budaya sih, apa sih yang memotivasi Mas Yoyo dan teman-teman semua ini untuk tetap bertahan dan untuk tetap memperjuangkan budaya Indonesia itu sendiri? Ini yang pertama, nanti teman-teman akan menambahi. Jadi yang pertama semangat untuk membangkitkan kembali harapan-harapan kita, kemudian sesuatu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya, nilai tradisi, kemudian culture, gotong royong dari budaya Jawa Tengah ini atau orang Jawa atau orang Indonesia ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ramah tamah tadi nih ya. Ya, ramah tamah, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Kemudian satu hal yang penting sekali adalah masa depan bangsa ini mau diajak kemana ketika adik-adik kita tidak mengenal budaya sendiri. Para generasi kita sebagai tonggak estafeta dalam meneruskan perjuangan bangsa ini, bahwa kemana kalau tidak lewat seni dan budaya. Seperti itu ya. Jadi ini harus bersemangat semuanya untuk menambah bagaimana berbudidaya, bagaimana berbudi, bagaimana bertutur kata, bagaimana tuntunan. Ini yang dibutuhkan. Jadi di samping ilmu pengetahuan kemudian intelijensi, tentu kita butuh sesuatu yang memang harus menghargai satu sama lain. Ada karakter, ada budaya, karakter dan berbudaya di tadi ya. Itu saling semacam itu. Jadi itu harus dibutuhkan memang kita bersinergi dengan itu.
Oke, saya tanya ke anak-anak muda ini yang saya bilang luar biasa, tidak banyak ya generasi muda yang kemudian menghargai budayanya sendiri. Mereka lebih senang ya, mereka lebih senang terlihat ke barat-baratan. Nah, ini untuk adik-adik ini, apa yang memotivasi jenengan-jenengan semua untuk tetap melestarikan budaya, terutama budaya Indonesia? Boleh dibuka sebentar? Oke. Kalau dari saya sendiri, saya itu dulunya memang suka sekali dengan budaya Jawa. Nah, karena dari kecil itu sudah masuk Sanggar Greget, kemudian saya belajar bagaimana itu budaya Jawa itu, khususnya Jawa Tengah ya, khususnya Jawa Tengah itu saya belajar, oh seperti ini. Nah, di Sanggar Greget itu juga mengajarkan tentang budaya-budaya luar, misalnya dari Bali, dari Sumatera. Nah, dari situlah muncul kesukaan saya, ternyata budaya itu tuh luas dan itu menambah semangat saya. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan nguri-nguri budaya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa orang Indonesia nggak ngerti budaya Indonesia begitu ya? Luar biasa. Contoh anak muda yang patut ditiru. Nah, kalau Mas sendiri nih, apa sih yang menyemangati Mas mengikuti jejak ayah ya, mengikuti jejak ayah, dan kemudian juga mungkin bagaimana strateginya supaya bisa menularkan semangat yang dimiliki sekarang kepada teman-teman sekitar supaya mencintai budaya Indonesia? Ya, dan bisa melestarikan budaya Jawa yang sekarang kan anak-anak kan kadang lebih bermain game ya, itu kan budayanya jadi jelas gitu. ya, lebih ke permainannya sekarang seperti handphone ya. Apa ya kira-kira ya? Tapi kalau seandainya Mas sendiri ya, ini kan cowok ya, cowok ini luar biasa. Biasanya perempuan itu yang dia lebih suka menari dan melakukan kegiatan-kegiatan kesenian. Nah, ini contoh real yang dilakukan kan, nggak pengen dong hanya mencintai sendiri gitu kan, bisa jadi menularkan ke teman-teman, ayo dong ikut ke Sanggar Greget nih, belajar di sini. Nah, itu sudah melakukan sesuatu. Oke, Iya, kita pengen tahu gitu ya, kita pengen tahu seberapa sih bagaimana gerakan para pelaku kesenian ya dari Sanggar Greget ini, supaya kita bisa melihat lebih dalam, terus kemudian juga bisa mengerti, menghayati, kemudian mencintai. Ya, silakan. Atau mungkin bisa disingkirkan dulu makanannya supaya kita bantu ya. Hanya satu atau mungkin bisa bareng-bareng? Ayo dong bareng-bareng ya, kita pengen tahu ya pemirsa ya, bagaimana anak muda-muda ini berusaha untuk melestarikan budayanya. Geser sedikit ya, oke. Nah, geser aja nggak apa-apa, geser sebelah kanan, space-nya diperluas. Iya. Diajarin saya sedikit, ada tradisi, ada Jawa, tradisi Bali, Sumatera, dan dari luar berbagai kita ajarkan di Sanggar sebagai bentuk bersamaan. Ini luar biasa sekali ya. Jadi
saya ini orang yang gampang sekali terharu, dan tadi ketika pemukulan gong perdamaian Etasia tadi ada satu fenomena yang menarik ya pemirsa ya, pas di saat gerhana bulan, kebetulan ini jatuh di tanggal 26 Mei 2021. Saya rasa ini juga satu pertanda baik ya, insya Allah ya, supaya Etasia Channel dan Ansa Vision ini bisa menjadi satu kanal yang memang benar-benar nantinya bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia secara luas ya. Saya nanya lagi nih. Nah, Dek ya, tadi saya udah nanya nih sama Pak Yoyo nih ya, menurut Mbak dan Mas ya berdua ini, dengan adanya panggung water screen dan channel ini, manfaatnya buat grup greget secara khusus itu apa? Oke, kami ini siswa Sanggar Greget ini merasa sangat senang karena bisa difasilitasi oleh Kelakar ini, yayasan ini, untuk bisa tampil. Nah, dengan adanya fasilitas ini adik-adik jadi senang. Wah, bisa nari nih di luar kota. Nah, itu juga bisa mengapresiasi adik-adik. Jadi adik-adik itu nggak merasa bosan hanya latihan, tapi juga diberi tempat untuk pentas-pentas seperti ini. Kalau untuk Mas sendiri? Ya, anak-anak lebih gimana, bangga gitu kan, diapresiasi ya. Menari di atas air ya. Oke, kalau untuk Mas Yoyo sendiri, pesan untuk generasi milenial nih, dan mungkin tidak hanya generasi milenialnya, tetapi juga untuk para orang tua di luar sana, untuk apa ya, kalau menurut saya ya, punya satu keyakinan juga bahwa budaya Indonesia ini patut loh di apa sih namanya, diuri-uri gitu ya, orang-orang Jawa bilang ya, supaya anak-anaknya juga diperkenalkan dengan budaya Indonesia, budaya Jawa gitu, supaya tidak lagi mengacunya tuh ke generasi barat gitu. Nah, pesannya seperti apa milenial dan orang tua? Jadi sebagai sebuah tantangan sebenarnya, tapi mensikapi sebuah kebangkitan dari keterpurukan selama pandemi. Jadi begini, water screen ini, tentu panggung ini merupakan ajang untuk apresiasi. Meskipun kondisinya ini kan pandemi ini, tapi yang adanya ini mungkin bisa sebagai pertanda ketika kebangkitan ini sebagai kebangkitan kembali, keterpurukan para seniman-seniman bisa tampil di sini. Di sisi lain bahwa kesenian merupakan pandangan hidup. Di dalamnya tentu ada bagaimana tentang diri pekerti, bagaimana tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana tentang menata jiwa kita, bagaimana menata ketika kita saling bertoleransi terhadap temannya. Cuma coba latihan menari itu bersama-sama. Ya, bekerja sama, bagaimana menyatukan rasa. Jadi kalau rasa sudah bersatu, kita saling menghargai, saling menghormati. Jadi paling tidak, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain ada di budaya Indonesia. Gotong royong, saling menghargai, saling bekerja sama, kemudian saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati. Harapan kami, Bapak Ibu orang tua semuanya, bahwa berkesenian itu adalah indah, berkesenian adalah sehat, menari itu adalah sebuah kesehatan, menari sebuah tanggung jawab jiwa, menari sebuah Tuhan antara hati, rasa, dan tubuh kita. Itu tidak pernah perbincangan yang sangat menarik sekali Pak Yoyo dan teman-temannya dari Sanggar Greget ya. Terima kasih Mas. Oke. Masih di launching Etasia Channel dan Ansa Vision bersama saya dengan Retno Wulandari, dan kali ini kita bersama dengan Karawitan Kalibening ya pemirsa, ini luar biasa sekali. Ada beberapa personil yang sudah hadir di panggung dan kita akan berbincang-bincang. Pertama kali kita langsung ke ketua dari Karawitan Kalibening ya, Pak Bowo. Selamat malam. Apa kabar Pak Bowo? Selamat malam, baik, kabar baik. Iya, sehat ya Pak Bowo ya. Pak, ini saya lihat nih personel Kalibening nih luar biasa nih Pak. Saya lihat di YouTube gitu ya. Nah, kalau dilihat ini kan penampilannya memiliki kekhasan tersendiri. Kalau yang lain pakai udeng gitu ya, apa sih, ikat kepala, caping, terus kemudian pakai ini kenapa sih pakai caping? Kenapa memilih caping sebagai ciri khasnya gitu? Ya,
Gini, sebelum kami menjelaskan filosofi caping ya, ini sebenarnya ketuanya itu Karawitan Kalibening itu Pak Gianto. Tapi malam ini dia menunjuk saya. Oh begitu, biasa. Saya itu sebenarnya humasnya. Humasnya ya. Humas, tapi malam ini teman-teman menunjuk saya ketua. Nggak tahu ini ada apa ini ya. Langsung saja ya Mbak ya. Jadi ini malam ini luar biasa, prakasa dari Pak Nugroho ini talk show. Jadi filosofi caping dulu. Jadi caping itu sering digunakan para leluhur kita dulu, Pak Tani ya. Tadi di depan sudah disampaikan dulu Pak Nugroho, Yayasan Angsa itu cerdas, membumi dan penuh kasih ya. Ini kalau caping ini filosofinya ini kan seperti kerucut gunung. Nah intinya dari Karawaitan ini biar menggunung, maju, nah dan menjaga. Jadi budaya yang adiluhung ini, budaya Jawa ini harus tetap terjaga dari apa ya, orang-orang yang mungkin tidak senang dengan budaya-budaya Jawa. Makanya kita atau kami ini sebagai generasi muda ini harus bisa menjaga budaya adiluhung ini, karena banyak sekali budaya-budaya Jawa yang perlu dilestarikan. Sudah Contohnya mulai banyak Karawitan tergerus gitu ya. Iya. Pak, kalau kita lihat ini kan dari berbagai latar belakang ada di personil caping ini ya, caping lagi sorry. Jadi kalau kita lihat ini kan personil dari Karawitan Kalibening sendiri ini berbagai latar belakang ada gitu ya. Kalau kita lihat ini ada yang masih lulus SMA ya, Mbak Cantik ini, Mbak Mutiara, terus kemudian juga Mbak Yanti. Ini ada nggak sih kemudian tantangan dan tingkat kesulitan sendiri ketika berlatih karawitan sehari-hari itu? Tantangannya banyak sekali. Banyak. Jadi pasti banyak ya. Saya sendiri latar belakang bukan seorang seniman, jadi ya agak-agak sulit awalnya, tapi didasari kami ini dari ketukan hati. Jadi kalau sudah hati itu senang, saya yakin lama kelamaan bisa kita pelajari dan pasti bisa. Dan pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke, luar biasa sekali. Pak Ketua, nggak ada yang mau disampaikan nih Pak? Nih sebenarnya motivasi apa sih yang kemudian membuat para personil ini kekeh untuk mempertahankan Karawitan Kalibening itu sendiri? Ya, terima kasih. Yang jelas intinya kami itu mau belajar gitu, menjadi contoh anak kecil nanti. Misalkan kalau kita tidak bisa menjaga budaya kita, mungkin nanti anak-anak tidak tahu, anak-anak tidak lagi mengenal ya gitu. Iya. Nah, sekarang ke personel yang duo cantik ini ya, ini luar biasa sekali. Nggak banyak loh anak dengan penampilan ya, remaja dengan penampilan sekeren ini kemudian rela meleburkan diri dengan satu budaya Jawa, dalam hal ini karawitan. Nggak banyak, dan saya tahu di luaran sana itu mereka lebih memilih musik-musik luar yang lebih kelihatan keren. Dan ini apa sih yang memotivasi seorang Mutiara untuk bergabung di Karawitan Kalibening? Ya, motivasi saya masuk ke Kalibening ini untuk meningkatkan bakat saya, juga buat menguri-uri kebudayaan Jawa agar tidak punah ke anak cucu kita. Wah, anak muda udah memikirkan ya anak cucu gitu ya, ini luar biasa sekali. Saya yakin Mutiara ini juga memiliki sosok orang tua yang memang benar-benar care dengan budaya Jawa ya. Ya, sangat mendukung. Sangat sekali. mendukung ya, ayah ibu sangat mendukung ya, luar biasa. Ini memang ini penting sekali ya, dukungan ayah ibu untuk anak berkontribusi dalam budaya. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan?
Oh, sudah cukup. Nah, Mbak Yanti sendiri gimana nih Mbak Yanti, latar belakangnya sehari-hari apa, terus kemudian apa sih yang membuat Mbak Yanti tertarik membagi dirinya, membagi waktunya untuk berkontribusi di sini? Saya kesehariannya bekerja di taman air, di ekowisata taman air, dan motivasi saya mengikuti karawitan ini supaya kita tuh nguri-nguri kabudayaan Jawa. Nguri-nguri kabudayaan Jawa, nggih. Biar bisa mendunia gitu. Bisa mendunia, paling enggak bertahan dulu kemudian bisa menyebar. Bener enggak? Terus kemudian gini, Mbak bekerja, terus kemudian bagaimana cara membagi waktunya untuk berlatih dan berkarya? Enggak banyak loh yang bisa seperti itu. Ngurusin kerjaan rumah aja udah susah kan gitu ya. Bener enggak? Bagaimana cara membagi waktunya? Kan dari sini udah ada hari untuk bisa mengikuti latihan karawitan dari 1 minggu 2 kali itu dikasih kesempatan untuk mengikuti latihan karawitan. Oke, dari perusahaannya ya, dari tempat bekerja, luar biasa. Saya salut dengan pemilik perusahaannya, pemilik ininya ya, wisata airnya. Siapa sih pemiliknya Mbak? Gimana? Pemiliknya siapa Mbak? Pak Sahid. Pak Sahid, luar biasa ya. Pak Sahid, terima kasih Pak Sahid ya, ini luar biasa sekali. Jadi terlihat sekali bagaimana usaha dari wisata air sendiri untuk nguri-nguri budaya Jawa, di mana ketika ada salah satu karyawannya yang berbakat, kemudian disupport, ya kan, diberikan waktu khusus. Jadi tidak bingung bagaimana cara membagi waktu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih ya, kalau kita lihat ya di beberapa tayangan yang sudah kita lihat penampilan dari karawitan Kalibening ini kan mereka punya, anda semuanya punya vokal yang mantap. Bagaimana sih cara latihan vokalnya? Saya pengen tahu nih. Kasih contoh dong buat kita gitu ya. Siapa tahu nanti saya keluar dari sini bisa nyinden gitu. Gak cocok ya saya ya? Iya, kebetulan saya dari keluarga itu nggak ada yang berbakat seni gitu. Nah, ini dia nih, bakatnya dari siapa nih Pak? Jadi di lingkungan rumah saya itu ada kayak latihan tersendiri, ini karawitan juga. Terus saya ikut kok, terus ternyata saya berbakat. Terus ya udah saya ikut aja ke sini, coba-coba cari pengalaman. Cari pengalaman. Yang penting latihan terus ya. Coba dong, ayo kita tes dulu dong, tes vokal Pak. Bisa diiringin Pak? Atau gimana sih kalau nyinden? Yuk Mbak Yanti. Vokal aja. Oh, vokal aja. Ya, mau tes do re mi fa sol la, atau bukan begitu ya? Enggak ya. Ya gimana sih cara nyinden? Ini luar biasa, satu teknik vokal yang luar biasa yang saya yakin di luaran sana juga jarang diajarkan. Yuk, saya pengen dengar dan pemirsa juga pengen dengar Mbak Mutiara bernyanyi dengan gaya sindennya. Berdiri yuk. Nah, ini Mutiara ya, masih SMA, barusan lulus ya, calon ahli ternak. Aja turun sore kaki bokor kencanane
Ini masih nyanyi Pak ya. Banjir bareng banyak airnya, dibandingnya air ada air yang di kolam, ada air yang di pasang, ada yang air. Aplausnya luar biasa. Saya bingung ini pertama kali latihannya gimana sih, kok bisa gitu, gimana sih? Terus tahu-tahu siapa sih yang bilang berbakat pertama kalinya? Apakah tesnya memang langsung nyanyi sinden gitu? Yang di lingkungan rumah itu kok
ada Pak Bayan. Oh Pak Bayan, pas nyanyi di kamar mandi denger gitu ya Mutiara ya. Enggak, gimana sih ceritanya? Bener-bener ini luar biasa gitu loh. Iya, sering latihan. Oh sering latihan. Ada pelatih khusus dari grup Karawitan sendiri? Ada. Oke. Mbak Yanti, saya pengen denger. Nyanyi juga kan? Oh enggak, pemukul gong. Oh iya, oke. Jadi oke ya. Nah sekarang gini nih, pertanyaan terakhir nih buat Karawitan Kalibening sendiri nih. Nah ketika tahu ya kemudian panggung water screen ini diperuntukkan untuk menampilkan para budayawan atau pelaku budaya di area Boyolali, Jawa Tengah dan sekitarnya ini, bagaimana menurut Karawitan Kalibening sendiri? Mungkin dari Pak Bowo bisa menambahkan. Ya yang jelas di masa pandemi ini kan para pelaku seni tadi sudah disampaikan Pak Yoyo ya, tadi kan pada surut, kalau bahasanya tidak laku kan gitu, tidak boleh tampil. Nah, tidak boleh tampil. Di panggung ini Pak Nugroho memang disediakan, jadi untuk khalayak umum. Jadi ini untuk muri-uri mungkin para pelaku seni di pandemi ini biar beliau para pelaku seni ini bisa tampil. Ini terbuka untuk umum. Ini langsung dari Pak Nugroho, termasuk ada hiasan yang background yang sangat luar biasa. Mungkin ini satu-satunya mungkin di Indonesia ya, di Taman Air ini ya, mungkin ya. Oke, terima kasih. Ini perbincangan yang sangat menarik, tapi kita harus berlanjut nanti ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan lantunan lagu dari Etasya Channel. Masih di launching Etasya Channel dan Ansa Vision bersama saya dengan Retno Wulandari, dan malam hari ini saya dikelilingi oleh para pelaku budaya yang luar biasa. Ada Mas Yudi dari Ikarus ya, kemudian ada perwakilan dari Panggung 79 Pak Eko, dan kemudian ada Pak Joko dari generasi senior yang nanti akan memberikan wisdom yang luar biasa. Nah kini saya mau ngobrol dulu nih dari grup Ikarus yang kita tahu nih Mas, grup Ikarus ini kan sudah sangat senior ya di jagat perrokeran di Semarang dan di Indonesia nih ya. Ada nggak sih Mas perasaan suatu hari gitu ya pengen pensiun? Pernah nggak terbersit seperti itu? Ataukah masih tetap semangat sampai saat ini? Kalau menurut saya sendiri ya pribadi, saya tetap akan terus jalan di musik ini juga sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun, sudah mendarah daging ya, gitu ya. Betul. Ya, apa sih yang memotivasi Mas Yudi sendiri bersama dengan grup bandnya Ikarus hingga bertahan sampai detik ini? Ya sebenarnya awal saya sendiri untuk bermusik itu satu menyalurkan hobi. Terus yang kedua ya karena aku juga suka di musik juga, di seni juga. Dan untuk memberikan contoh untuk generasi yang muda, maksudnya gini, kita pun yang sudah tua, sudah umur senior ya, kita masih bisa dan masih semangat. Kenapa untuk generasi penerus, kenapa enggak? Ayo kita bangun berkarya, apalagi sekarang ini kita pandemi ya, pandemi otomatis pelaku seni semua itu pada drop semua. Makanya dari Ikarus sendiri pengen memberikan contoh dalam kondisi apapun kita juga harus tetap berkesenian.
berkesenian, berkarya walaupun dalam keadaan seperti apa, kondisi apapun. Ya, kabarnya nih pemirsa, grup Ikarus ini adalah grup rocker yang peduli terhadap budaya dan alam. Karena ini katanya lagu-lagunya ya yang ada judulnya Tong Tong Bolong, Matahariku, Gatel Banget ini bercerita tentang yang seperti itu. Nih coba dong Mas satu bait aja yang sudah pernah dibuat lagunya yang menceritakan tentang kepedulian Ikarus itu sendiri. Kebetulan untuk lagu yang berjudul Matahariku ini untuk dipersembahkan untuk water screen sini ya. Oh, luar biasa. Yang karena dengan coba rengeng-rengengnya gitu. Matahariku sinarilah dunia. Sudah gitu dulu aja. Segitu dulu. Jadi ini masih rahasia, proyek rahasia. Nanti tunggu launchingnya gitu ya. Dan di Pasegaran ini kan juga alamnya masih asri ya, masih luar biasa sekali. Jadi iya. Lagunya itu juga untuk dipersembahkan untuk Pasegaran water screen. Terima kasih banyak Mas Yudi. Nah ini apa sih yang melatar belakangi? Kenapa sih Ikarus nih ya, walaupun rocker tapi tetap peduli gitu? Untuk menjaga melestarikan juga pariwisata di Indonesia khususnya ya, dan untuk meramaikan ini kan juga kembali ke masa pandemi juga ini kan, untuk wisata juga agak berkurang, jadi kita pun tersentuh dengan menciptakan lagu Matahariku ini supaya bisa mengajak seluruh teman-teman untuk mari kita terus untuk wisata dan menikmati indahnya lingkungan alam semesta yang ada di sekitar kita. Oke, luar biasa sekali. Ada bocoran untuk karya-karya terbarunya Mas dalam waktu dekat ini? Ini nanti kita akan mini album. Oke. Mini album berarti cuma ada 5 atau 6 lagu. Ya, 5 termasuk atau 6 lagu. Tong Tong Bolong itu, terus Matahariku, sama Gatel Banget, dan mungkin ada yang lain. Ada yang lain. Tidak semuanya dibocorin di sini dong ya. Nggak ada yang 3 aja. Nggak surprise gitu ya. Ya terima kasih Mas Yudi ya. Kita beralih ke panggung 79 yang saat ini diwakili oleh Pak Eko. Nah saya pengen tahu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi terwujudnya satu komunitas panggung 79? Nah motivasinya apa? Yang melatar belakangi apa gitu? Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Di sini saya mewakili dari panggung 79 yang mana digawangi dan dipimpin oleh rekan kita sendiri seangkatan 79 itu Pak Nugroho, bekerja sama dengan Ansa School dan Etasia Channel, yang mana ini kita ingin mengangkat budaya lokal yang kita rasa di saat pandemi ini kurang begitu bisa bergerak, di mana kita harus ada pembatasan berekspresi. Makanya di sini kita sangat prihatin sekali melihat para budayawan, para musisi, para seniman ini khususnya di Jawa Tengah, kita sudah melihat di jalan-jalan yang mana mungkin seperti ada penari yang biasanya main di kayak Ngesti Pandowo dan lain-lainnya sampai turun ke jalan. Itu hanya apa? Hanya untuk mencari sesuap nasi. Jadi kita pikir dengan adanya Pasegaran di Boyolali ini yang dipimpin oleh Pak Nugroho, itu kita ingin mengangkat para seniman-seniman lokal dan seniman-seniman yang kehidupannya sangat terpuruk lah dengan adanya pandemi ini. Itu kita angkat supaya dia ada income dan bisa menyalurkan apresiasi seninya yang dia miliki. Jadi seni-seni itu memang banyak sekali, dari seni tari, seni musik, juga teater. Jadi di sini nih banyak sekali yang maaf aja
ya terbengkelai dan di saat pandemi ini tidak bisa bergerak sama sekali. Itu Mbak mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini reason atau alasan yang sangat kuat sekali untuk terus berkarya dan memberikan satu wadah yang luar biasa untuk para seniman ya, begitu ya Pak Eko ya. Nah, kita lanjut ke satu generasi senior kita yang patut kita dengarkan. Pak Joko, wisdom apa yang bisa Bapak sampaikan ke generasi milenial nih Pak, supaya ada benang merah lah gitu ya dengan generasi senior, kemudian junior, generasi muda dan generasi anak-anak yang nantinya menjadi penerus gitu. Kalau kita mau melihat mengerucut ke atas bahwa negara ini di dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa. Ini yang nomor satu, yang di samping mencerdaskan bangsa tidak hanya sekedar cerdas tapi lebih membumi. Nah, bagaimana kecerdasan itu tidak hanya untuk di kota besar tapi sampailah ke desa. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab, yaitu salah satu yang mewakili di sini adalah beliau yang sudah malam hari ini launching, yaitu beliau yang sudah mempelopori Pak Sahid dan Pak Nugroho. Ini yang perlu kita ketahui bersama, dan contoh yang harus dilakukan oleh generasi milenium, jangan seneng sekarang. Jangan seneng sekarang. Susah besok. Susah besok. Susah sekarang, seneng besok. Apa yang dilakukan oleh beliau itulah yang kita harus patut kita contoh. Jadi kalau kita lihat moto beliau adalah cerdas, membumi, penuh kasih. Ini seperti motonya Presiden RI yang pertama adalah never onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Luar biasa sekali. Ini yang harus kita ambil. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan satu sustainable system yang benar-benar yang bisa dicontohkan dari Pak Sahid sampai ke generasi kita, sampai generasi adik-adik kita dan selamanya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah, dan jangan sekali lagi pernah lelah untuk negara kita. Luar biasa sekali Pak Joko. Terima kasih, ini perbincangan yang sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Eko, Pak Joko, Pak Yudi, Pak Eko dan lainnya ya. Ya pemirsa, kita lanjut lagi nanti setelah tampilan musik dari Etasia Channel. Oh
Ya. Kembali lagi di Etasia Channel, masih bersama saya dengan Retno Wulandari, dan kali ini saya ditemani oleh pemuda-pemudi yang luar biasa. Saya nggak nyangka kelompok petaninya ini ternyata petani milenial, pemirsa ya. Jadi saya benar-benar tadi, wow, petaninya ini ya masih muda ya, rambutnya luar biasa, di highlight, penampilannya modern sekali. Nah, kita mau berbincang nih langsung dengan ketuanya, yaitu Mas Arifin yang sudah hadir menemani kita malam hari ini. Mungkin Mas Arifin bisa menceritakan perjalanan selama ini dengan profesinya yang di akhir-akhir ini banyak sekali ditinggalkan oleh generasi muda karena dalam anggapannya kurang keren, yaitu petani. Padahal kalau pengen tahu hasilnya seperti apa, Mas Arifin mungkin bisa menceritakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi begini, kenapa kami mewakili dari petani muda seluruh Indonesia ya. Jadi berbanggalah menjadi seorang anak petani. Karena apa? Dari petanilah yang akan menghidupkan, yaitu ekonomi secara nasional ya. Tanpa petani, masyarakat kita pasti akan mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Apalagi gerakan kita yaitu pertanian organik, total organik ya. Total organik. Bukan semi, bukan setengah-setengah, tapi semuanya kafah. Jadi total organik yang kita gencarkan di seluruh pertanian Indonesia. Oke, ini luar biasa ya. Jadi Mas Arifin ini mewakili seluruh petani milenial yang ada di Indonesia. Ini satu hal yang menurut saya amazing sekali. Nah, Mas, yang disebut total organik ini seperti apa sih dibandingkan dengan semi organik? Ini banyak yang pengen tahu juga. Jadi kalau kita melakukan dari sektor pertanian, katakanlah kenapa kok itu harus total, tidak boleh setengah-setengah. Nah, jadi karena yang diajarkan oleh Profesor Dr. Nugroho Wirdi Asmadi ya, selaku penemu mikrobata alfalfa, yaitu dengan berbudidaya dengan total organik akan mengurangi semuanya. Yang pertama dari biayanya, dari segi biaya bisa menekan maksimal 70% yang menekan biasa. 70%. Dan meningkatkan hasil kurang lebih sampai 400%. Meningkatkan hasil 400%. Secara hukum ekonomi pertanian total organik sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, iya. Apalagi dari segi harga, dari efisiensi waktu dan sebagainya. Karena apa? Untuk katakanlah padi dengan sistem total organik itu selisih kurang lebih cepat kalau kita menanam, lebih cepat maksimal 20 hari daripada kalau kita menggunakan obat kimia sintetis. Wow, luar biasa. Ini yang banyak orang nggak ngerti nih, generasi muda saya aja nggak tahu gitu. Ya, inilah yang perlu kita sebarkan dengan adanya channel Unsavision yang kita dipraktasi oleh Bapak Nugroho dengan tim Yayasan Anugerah Bangsa Indonesia. Itu kita bagaimana cara menyebarkan informasi sedetail-detailnya kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tapi yang kita sasar yaitu milenial. Kenapa? Sekarang anak-anak muda kita itu malu kalau ingin menjadi seorang petani, itu kayaknya malu. Kenapa? Melihat orang tuanya tidak berhasil dari sektor pertanian juga. Dari sektor pertanian. Nah, makanya dengan teknologi yang sangat luar biasa dari YouTube dan sebagainya yang bisa kita akses dengan channel kami ya, Unsavision, itu kita memberi dedikasi untuk negeri ya. Wow. Jadi yang luar biasanya anak muda yang biasanya menggunakan YouTube ya untuk hal-hal yang tidak penting, nah kita isi dengan yang penting bagaimana caranya untuk para petani muda itu bisa kembali lagi ke pertanian. Nah, gitu. Kalau selama ini Mas Arifin menangani petani milenial ya, dari animo masyarakatnya sendiri bagaimana? Apakah ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau stuck? Alhamdulillah dengan adanya channel Unsavision ini setiap hari banyak sekali WA yang masuk. Saya itu kurang lebih 200 WA grup. 200 WA grup. Aduh, memorinya yang berapa nih? Ya, makanya dari sektor pertanian. Ada admin nggak? Ada admin nggak? Ada deh. Oh, ya. Ada khusus ya. Admin khusus kita. Oh gitu. Nah, kalau wapri pribadi itu nggak ada admin. Lebih banyak lagi yang japri. Oh gitu. Ya. Tadi aja satu hari ini masuk lebih 1.500 yang japri itu. Padahal saya mau konsultasi loh Mas. Nanti gimana cara membedakan itu? Nah, Oke, makanya dari sektor berbagai macam binaan kami itu ada sandinya kan gitu kan. Oh, ada sandinya. Ya. Oke, ada passwordnya. Di Aceh kan begitu. Kami dari petani Aceh. Saya Pak Buya yang pernah saya latih di sana orang Aceh. Luar biasa. Linknya luar biasa ya. Ini Mas Arifin membawa 4 gadis muda yang luar biasa, ini bisa Oke, dijelaskan? saya kenalkan ya dari sana. Iya, sebelah Mbak Ina ya. Mbak Ina, selamat malam Mbak Ina. Memang spesialis dari apa ya, peternakan burung puyuh yang biasanya luar biasanya ya.
yang biasa menggunakan obat-obatan kimia sintetis, obat-obat yang lain itu biasanya, silakan dibuka Mbak Ina biar tahu. Mbak Ina boleh dibuka kopinya. Nanti aja nih. Nah, jadi yang biasanya itu dari peternakan burung puyuh kalau menggunakan obat kimia sintetis itu sangat lama untuk bertelurnya, untuk perkembangan unggas atau burungnya, dari segi makannya masih kurang. Dengan sistem kita total organik ini dengan mikrobakter alfalfa itu sangat luar biasa. Telurnya itu bulat-bulat, isinya penuh. Nah, dan dari kandungannya bagaimana? Yang penting kandungannya itu bebas residu kimia sintetis dan sehat. Yang keren sekali. Jadi nggak perlu takut makan telur puyuh begitu. Ini luar biasa sekali. Ini banyak yang nggak tahu, saya aja nggak tahu gitu. Yang penting apa Mbak? Pada intinya dengan total organik ini halalan thayyiban. Halalan thayyiban karena tidak mengandung zat kimia yang kita nggak tahu bagaimana proses pembuatannya. Dan keunggulan lagi dari segi ini teman kami yang burung puyuh yang sebelahnya padi organiknya. Padi organik. Jadi kalau perbedaan padi kimia sintetis sama padi organik, kalau padi organik dimasak di Magicom itu 3-5 hari tidak mungkin basi. Oh? Nah, tidak mungkin kuning. Tidak mungkin kuning, tidak mungkin bau. Karena apa? Kalau mengandung bau, kuning dan sebagainya itu mengandung kurang lebih 18 item residu kimia seperti diaksenon, paraksenon dan sebagainya. Wow. Nah, yang satunya lagi, itu bagian urban farming. Oh iya, oke, urban farming. Urban farming itu yaitu tanaman perkotaan. Nah, jadi yang biasa orang-orang kota, kan apa? Orang kota mau berkebun tidak punya lahan. Nah, makanya kita gerakkan dengan urban farmingnya. Bisa dari tabulapot, dari polybag, hidroponik, aquaponik, dan semua sinergi. Ya. Jadi semua sinergi yang namanya yaitu tidak membuang limbah sama sekali. Luar biasa, Masya Allah. Yang satunya lagi, yang satunya lagi ini dari budidaya kopi yang kita budidayakan di kaki Gunung Merapi. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau pengen mendapatkan produknya di mana sih? Ini kan hasilnya luar biasa nih. Gimana? Hasil produk dari petani milenial ini biasanya dipasarkan kemana? Ya, makanya alhamdulillah di sini juga, ya kan? Di Telatar juga di sini ada eventnya. Ada eventnya. Jadi setiap hari Minggu kan biasanya pengunjung banyak. Sabtu Minggu itu kita memberi kesempatan kepada para petani, silakan pasar produk di sini. Tetapi juga ada link-linknya, kita juga ada. Ada linknya ya, jadi bisa didapatkan setiap harinya di mana gitu ya. Oke. Kita ada link juga. Dari segi harga, Mas? Dari segi harga tidak kalah, tapi lebih tinggi sedikit dengan yang namanya kimia. Karena apa? Masyarakat kita itu masih belum sadar gitu loh. Makanya memang agak sedikit lebih mahal. Perlu edukasi ya. Iya. Oke. Kalau dilihat nih ya, Mas Arifin ini sudah lama ya dibina oleh Pak. Alhamdulillah saya dibina oleh Pak Nugroho itu mulai angkatan tahun 2013. 2013. Sejak masih SMA? Enggak. Sudah beristri juga. Oh, sudah beristri ya gitu. Iya. Tapi dulu bukan segini, kurus 49 kilo. Ini karena total organik ya, jadi naik berat badan gitu ya. Alhamdulillah. Cukup signifikan. Nah, cukup signifikan dan sehat kalau saya lihat. Nah, ini Mas bagaimana sih pengalaman Mas ketika dibina oleh grup yayasannya Pak Nugroho sendiri dari segi kemampuan untuk cara bertaninya dan lain sebagainya? Makanya begini, kebanyakan petani kita itu sangat luar biasa dari segi usianya, apalagi petani sawah, peternak dan sebagainya kan, itu usianya sangat luar biasa, tidak muda lagi. Petani kita itu kebanyakan di atas umur 40 sampai 50 tahun ke atas. Nah, tidak ada yang muda. Makanya kita harus bagaimana caranya memberi informasi sedetail mungkin kepada anak-anak muda biar apa? Biar suka bertani. Suka bertani dan ada regenerasi, begitu. Strateginya Mas untuk regenerasi para petani milenial sendiri bagaimana sih? Apanya? Strateginya nih supaya menarik nih. Oke lah, Etasya Channel, Ansa Vision kemudian muncul. Nah, strategi dari Mas Arifin sendiri nih supaya kemudian para generasi muda ini berbondong-bondong menyerahkan dirinya secara ikhlas untuk menjadi petani gitu loh. ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Yes. Nah, bagaimana cara menghubungnya kemana gitu loh? Kan mungkin ya setelah lihat channel, aku pengen nih jadi petani, kemana gitu. Makanya gini, kita lebih banyak duplikasi. Ya. Jadi kita memberikan, katakanlah di suatu pelatihan, kita itu harus memberikan ilmu yang sebanyak-banyak mungkin dan bisa diserap para petani, dan kita berharap karena pada petani tadi bisa menularkan kepada yang lain.
Oke. Seperti dulu kalau kita di sistem MLM kayak gitu. Harus ada duplikasi ya, duplikasi gitu. Leader gitu. Iya, betul sekali. Iya, Mas Arif ini boleh nggak sih salah satu bicara gitu? Mau nggak sih sharing? Oh, nggak mau Boleh. ya. Boleh Nggak sharing ya, apa-apa, salah satu betul. sharing ya. Karena Jadi, saya yakin Mbak Ina ini bukan hanya seorang peternak Tetapi juga puyuh, pelatih tapi juga, juga kan? beliau Trainer. itu istilahnya kalau di PKK ya kan untuk Penyuluh. penggerak PKK, Penggerak. beliau itu senang menanam dan sebagainya, memberi Iya. edukasi kepada para tetangga yang lainnya. Mbak Ina supaya menginspirasi banyak generasi muda terutama wanita gitu ya, karena memang wanita nanti banyak berperan di rumah tangga, kalau bisa menjadi petani sukses why not gitu loh ya. Oke, bisa memberikan satu, silahkan. Iya, pengalaman. Pengalaman saya selama ini karena kita dibina dari beliau Bapak Nugroho ya, banyak sekali manfaatnya. Seperti ya biasanya orang kan bilang petani atau peternak itu kan harus laki-laki. Ternyata zaman sekarang zaman itu tidak berlaku lagi, karena setelah kami praktek dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya, terutama saya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi seperti menanam sembarang itu kan di rumah saya tanam apa-apa itu di polybag karena lahannya kan nggak ada, jadi kami pakai itu sama aquaponik. Jadi kita menanam itu kangkung atau apa segala macam kan bisa kita ambil sendiri. Nah, bisa mandiri pangan ya. Kalau ibu-ibu bisa menanam kangkung di rumah, ini di rumah menghemat uang belanja. Nah, itu penting. Jadi tidak ada istilah lahan, tidak ada ya. Tidak ada, betul ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Nah, ini penting ya, nanti channel khusus untuk para wanita yang bertani ya, kita sediakan khusus di Etasia Channel beberapa episode ya Pak Nuk ya, khusus wanita gitu ya. Nanti saya juga diajarin bertani ya, mungkin satu juga ya. Nah, Mas Arif, ini pertanyaan terakhir nih, apa sih sebenarnya manfaat dari pusat pelatihan pertanian organik di Telatar dan channel yang kemudian ini launching hari ini menurut Mas? Wah, ini sangat luar biasa, Luar Mbak. biasa. Iya, sangat luar biasa. Jadi petani-petani kita, bagi para petani muda atau petani yang sudah uzur juga bisa melihat. Nah, biasanya kalau melihat itu pasti penasaran. Nah, kalau penasaran biasanya datang ke sini atau kontak person ke kami, biasanya itu nanti bisa minta pelatihan kan begitu. Ya, karena kalau di YouTube itu kita hanya kasih umpan aja lah kan begitu. Ya. Tapi belum semuanya kita cover. Makanya dengan adanya Etasia Channel dan sebagainya, Ansa Vision dan sebagainya sangat luar biasa. Jadi bisa untuk katakanlah mempengaruhi anak muda, anak tua dan sebagainya itu, dan bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi mereka. Lebih baik kita edukasi dengan yang bisa bermanfaat. Karena apa? Dengan teknologi ini sangat luar biasa. Bisa dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, energi, konservasi, makan dan sebagainya. Indonesia bisa mandiri pangan. Semuanya tidak ada. lagi impor. Betul sekali. Iya, luar biasa ya. Ini endingnya luar biasa nih, tujuannya luar biasa. Ya, terima kasih Mas Arifin dan Mbak Mbaknya semuanya, para petani yang cantik-cantik, petani milenial yang luar biasa. Mas Arifin, dengan berakhirnya kita berbincang malam hari ini. Satu lagi. Oh, satu lagi. Iya, karena apa? Kita punya yang namanya Yel-Yel seluruh Nusantara, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Kita bagaimana caranya memberi dorongan semangat bagi para petani kita untuk semangat lagi, lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Gimana Yel-Yelnya? Oke, kita berdiri teman-teman semuanya. Nah, yuk, ini kita sebagai berdiri. penyemangat di endingnya. Ya, ini endingnya. Silakan buka masker teman-teman Buka masker semua. masing-masing. Ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Jadi ini Yel-Yel sangat luar biasa untuk menggugah jiwa para pemuda supaya gimana bisa berdikari kita. Berdikari. Indonesia harus bangkit secara energi dan pangan. Betul sekali. Oh iya. Ya, ikut aja ya. Oke, siap. Jadi ini sedikit saya beritahu. Jadi kalau saya biar total sehat. Jadi pertama itu untuk kesehatan. Total sehat. Total organik. Oh, total organik. Nusantara jaya lagi. Ya, petani muda Indonesia berdikari. Ya, luar biasa. Oke ya. Langsung kita 1, 2, 3 ya. Total sehat, total organik, Nusantara jaya lagi, petani muda Indonesia berdikari. Salam total organik. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Arifin dan Mbak yang cantik-cantik, petani milenial yang luar biasa. Nah, dengan berakhirnya malam hari ini kita berbincang dengan petani milenial yang luar biasa, berakhir pula launching Etasia Channel dan Ansa Vision. Saya Retno Wulandari mewakili dari pihak Etasia Channel. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk share, like,
subscribe dan sebarkan sebanyak-banyaknya supaya generasi muda lebih banyak yang tahu tentang Etasia Channel. Terima kasih ya, selamat malam. Kita lanjut lagi.